Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta keluarga kudus, keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus putranya. Kalau ada sepasang pemuda-pemudi yang mau membangun keluarga, sebelumnya ditanya, sebelum janji itu ditanya. Pertanyaan itu ada 3 hal. Yang pertama, apakah kamu mau meresmikan pernikahan ini dengan ikhlas hati, dengan ikhlas, dengan tulus, tidak terpaksa, tidak terancam, tapi keluar dari hati yang bersih, hati yang tulus. Yang kedua juga ditanya, apakah kamu bersediakah kamu menghormati, mencintai suami atau istrimu sepanjang hidupmu? Jawabnya apa? Saya bersedia. Kalau enggak bersedia, bubar, ya pulang saja. Dan yang ketiga, pertanyaan itu adalah, apakah bersediakah kamu menjadi bapak atau ibu yang baik bagi dan mendidik anak-anak setia kepada mendidik anak-anak secara Katolik? Jawabnya juga saya berjakan, kemudian melakukan janji hidup berumah tangga dan diberkati. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini seperti saya katakan adalah hari keluarga kudus, keluarga Yusuf dan Maria beserta Yesus. Keluarga itu juga mengikuti apa yang menjadi perintah ataupun juga tradisi agama Yahudi, karena dia juga menganut agama Yahudi, yaitu apa? Mempersembahkan anak yang sulung ke Yerusalem, ke bait suci di Yerusalem, mengikuti tradisi kebiasaan religius, mempersembahkan, bersyukur kepada Allah atas anak yang diperoleh, dianugerahkan oleh Tuhan sendiri, dipersembahkan. Yosef Maria mengikuti tradisi tersebut, kebiasaan yang baik itu,
untuk bersyukur atas anak yang dilahirkan. Dan kemudian kalau dalam Injil yang panjang ini ada kesaksian lagi, tapi dalam ini ditulis Injil yang singkat, tetapi ada dua masih agak panjang lagi Injil yang ini, yaitu kesaksian atas Simeon dan kesaksian atas Hana, atas anak yang dilahirkan itu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kesediaan membangun keluarga, memang keluarga Katolik didasarkan atas janji dan kepercayaan kepada Allah yang telah mempertemukan. Karena itu berpegang teguh atas janji tersebut. Karena kita percaya juga bahwa Allah setia menepati janjinya. Seperti kita dengar juga Abraham sebagai orang beriman percaya penuh bahwa meskipun bisa jadi merasa bahwa anak yaitu Ishak harus dikorbankan, padahal Allah berjanji bahwa keturunanmu akan begitu banyak. Hitunglah bintang-bintang di langit, pasir-pasir di lautan, di pinggir pantai, begitu banyaknya berkat Tuhan, keturunanmu begitu. Tetapi sekarang mempunyai anak satu yang mempunyai tumpuan harapan saja, Tuhan meminta untuk dikorbankan. Apakah ini tidak bertentangan? Janji Tuhan karena mau memberikan, memberkati, memberikan tanah, memberikan dan memberikan keturunan yang begitu banyak. Tapi sekarang kenapa punya anak satu saja diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan? Tetapi Abraham tetap percaya bagaimanapun situasinya, keadaannya, dia percaya bahwa Allah tetap setia. Karena itu tadi di dalam Mazmur dikatakan Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang teguh pada perjanjiannya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, apakah keluarga, rumah tangga yang dibangun setia akan janjinya? Suami dan istri setia pada janjinya. Terkadang terjadi bahwa di dalam rumah tangga, dan saya kira juga biasa itu juga ya, orang yang sudah membangun keluarga sekian tahun lamanya, kadang-kadang terjadi perselisihan, pertengkaran, macam-macam sebabnya, entah karena masalah ekonomi, entah masalah relasi dengan orang lain, atau dan kecemburuan dan sebagainya. Bisa terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Kalau Sri Paus mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, memang demikian kenyataannya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Karena sebagai manusia pun juga banyak kekurangan, kelemahan. Karena itu kesetiaan tetap bagaimanapun juga tetap harus dipegang teguh. Karena seperti tadi, meskipun kadang-kadang bertentangan Abraham itu dengan janji Tuhan, tetapi dia mau mengorbankan anaknya, yang akhirnya juga tidak terjadi, tetapi hatinya keluarga yang kurang sempurna. Karena itu kalau terjadi misalnya juga
terjadi entah melukai hati pasangannya, melukai hati suaminya atau istrinya, atau bahkan juga anak-anaknya, bisa jadi demikian. Marilah sediakanlah pengampunan untuk memperbaharui lagi pengampunan. Yesus sendiri juga mengatakan berapa kali ketika ditanya Petrus, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku kalau saudaraku bersalah padaku? Sampai 7 kali. Anggapannya sudah banyak 7 kali itu. Habis itu tidak ada lagi. Habislah, aku tidak lagi mau mengampuni kamu. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, artinya sepertinya tak terbatas memberikan pengampunan kepada yang bersalah. Karena itu pada hari pesta keluarga kudus ini, marilah kita juga mohon berkat kesetiaan keluarga, kesetiaan suami istri atas janji pernikahannya. Dan seperti juga hari ini akan ada pembaharuan janji, kita segarkan lagi janji hidup keluarga. Pasangan suami istri berjanji yang memperingati sudah sekian tahun lamanya disegarkan kembali. Dengan demikian kita juga mengikuti Yesus, mengikuti juga apa yang dikehendakinya, khususnya dalam hidup berkeluarga, sehingga dengan demikian dapat setia sampai akhir. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.